Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita buat puding lapis kentang yang lembut banget. Dan ini cantik sekali ya untuk hidangan di hari raya. Ataupun ide jualan kalian. Oke, cara yang sangat mudah. Untuk itu, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Nah, yang pertama kita akan buat lapisan karamelnya dulu. Di sini bahan-bahannya kalian bisa lihat, gula pasir, kemudian air, setengah bungkus agar-agar. Nah, setengah bungkus ini kalau kalian gak timbang, itu dituang aja dulu di wadah, kemudian bagi dua ya. Nih, kira-kira 1 sendok makan. Jadi dalam satu bungkus itu ada 2 sendok makan. Seperti ini. Kita bagi dua dulu. Lalu siapkan sospen atau panci, masukkan gula pasir. Kemudian kita siapkan air panas 50 ml, airnya panas ya. Lalu setengah agar-agar tadi, kurang lebih 1 sendok makan, ini kita masukkan aja, campurkan ke dalam larutan air. Kita aduk sampai tercampur merata. Nih, untuk gula pasirnya kita buat karamel dulu, apinya sedang cenderung kecil ya, jangan terlalu besar. Biarkan aja sampai gulanya meleleh, nggak perlu diaduk. Jadi digoyang-goyang aja pancinya, tapi tetap terus dijaga ya. Sedang cenderung kecil apinya, nah seperti ini. Lama-kelamaan udah mencair. Kalau udah mencair, tuangkan air panasnya sedikit demi sedikit. Ini terus kita masak dulu sampai tercampur merata, nggak ada lagi gulanya yang mengeras ya. Kalau udah larut dan menyatu, kita masukkan air yang udah bercampur dengan agar-agar. Nah, sekarang kita masak sampai matang dan mendidih seperti ini. Siapkan loyang ukuran panjangnya 20, lebar 10 dan tinggi 10 cm. Sebelumnya udah kalian basahi dulu dengan air matang. Kita akan tuangkan 100 ml larutan karamel. Ini untuk lapisan yang pertama. Nah, sisanya ditutup aja ya pancinya atau sospennya biar nggak cepat membeku. Kemudian kita buat lapisan berikutnya adalah lapisan kentang. Digunakan 1 bungkus agar-agar putih. Kemudian SKM 100 ml susu kental manis, gula pasir, air, dan kentang yang udah direbus. Nah, kalau udah, ini kentang akan kita hancurkan dulu atau haluskan. Masukkan SKM-nya, ditambah dengan sebagian air. Jadi, untuk kentangnya kalian bisa timbang dulu 200 gram, baru deh direbus sampai set ya, sampai lembut. Nah, kalau udah dihaluskan di blender, ini kita tuang ke panci. Kemudian masukkan gula pasir. Masukkan seluruhnya sisa air. Campurkan merata dulu ya, campuran bubuk agar-agar beserta air dan kentangnya tadi. Nih. Sebaiknya kita aduk dulu sampai tercampur merata sebelum kita masak. Nah, sekarang kita masak dengan api yang sedang, terus diaduk, jangan ditinggal. Kalau udah hangat, masukkan 1 sendok makan margarin. Kemudian kita aduk lagi sampai adonan ini matang. Meletup-letup tuh tandanya udah matang ya. Nih, udah matang. Udah terlihat letupan-letupannya. Nah, untuk lapisan pertama ini udah mulai setengah mengeras.
Jangan lupa ditusuk-tusuk tipis dengan garpu agar nanti lapisannya saling melekat. Langsung kita tuangkan aja adonan kentang yang masih panas. Ini sebanyak 300 ml. Rapikan, dihentakkan. Kemudian kita biarkan lagi. Tunggu sampai setengah mengeras. Kemudian kita masukkan lapisan yang ketiga setelah setengah mengeras. Kembali kita tusuk-tusuk. Kita tuangkan lapisan karamel lagi sebanyak 100 ml. Untuk setiap pembuatan puding yang berlapis-lapis dengan beberapa motif, ini kalian harus sabar. Memang seperti ini caranya ya, satu demi satu. Nah, sekarang kita lanjut buat lapisan coklat. Dari setengah sisa agar-agar yang karamel tadi ya, kita gunakan tambah maizena, coklat bubuk, SKM atau susu kental manis, dan air. Oh ya, juga gula pasir. Masukkan masukkan bubuk agar-agar, gula pasir, maizena, dan bubuk coklat. Kemudian masukkan susu kental manis. Ini kita aduk dulu agar nanti nggak ada yang berketul. Kalau udah tercampur merata, baru masukkan airnya. Nih, kembali kita aduk sampai semuanya tercampur merata sebelum kita masak. Nah, sekarang ini kita masak dengan api yang sedang cenderung kecil dan terus diaduk sampai matang tentunya. Terlihat letupan-letupan ya. Nah, lapisan karamel ini pun udah setengah set, udah setengah memadat, kita tusuk-tusuk dulu. Kemudian kita masukkan adonan coklat yang masih panas ini sebagai lapisan yang keempat sebanyak 100 ml. Kurang lebih ya, bisa 110-105 gitu. Nah, kita biarkan dulu sampai kembali mengeras. Kemudian kita akan masukkan lapisan yang kelima adalah adonan kentang. Nah, ini masih mencair ya. Jadi nggak perlu kita panaskan. Ini kita ambil menggunakan sendok aja. 1 sendok. Kita mulai dari bagian tepi. Kalian bisa lihat di sini. Ini yang akan membentuk motifnya nanti. Kalau adonan agar-agar kalian itu udah mengeras, bisa dipanaskan kembali ya agar mencair. Nah, setelah set tentunya akan kita masukkan lapisan ke-6 adalah adonan coklat sebanyak 100 ml juga. Bisa lebih, tapi mungkin sedikit lebihnya. Kita kembali rapikan dan tunggu sampai setengah mengeras. Nah, ini sebelumnya adonan kentang ini tadi udah mulai mengeras, jadi udah mau dipanaskan kembali. Dan kita mulai menggunakan sendok juga membuat motif, tapi tidak dari tepi, bergeser sedikit ke sebelah sisinya ya. Bergeser dari lapisan kentang yang menggunakan sendok di bagian sebelumnya tadi. Kalau udah setengah set juga, masukkan lapisan ke-8 adalah lapisan coklat yang terakhir. Kembali kita rapikan dan tunggu sampai setengah mengeras. Akan kita lapisi dengan lapisan ke-9 sebanyak 100 ml lapisan karamel. Ini juga udah mulai dipanaskan ini. Tadi udah mulai mengeras ya lapisan karamelnya. Tunggu sampai set. Jangan lupa selalu ditusuk-tusuk garpu agar setiap lapisannya saling melekat. Akan kita tuangkan adonan kentang yang terakhir.
300 ml. Nah, kalau udah set lagi, kita tusuk-tusuk dan akan kita masukkan lapisan yang terakhir adalah lapisan karamel. Kalian bisa baca ini note-nya ya. Setiap lapisan selalu ditunggu sampai setengah mengeras, dan jika agar-agar yang lagi menunggu giliran itu udah mengeras, bisa kalian panaskan. Nah, ini dia hasilnya setelah kita biarkan 2 jam. Ini enak banget, kalian udah bisa rasakan kombinasi dari campuran kentang dan coklat, juga sensasi rasa karamelnya lembut, segar, dan tampilannya juga cantik. Pas banget dihidangkan di hari raya ataupun untuk ide jualan. Nah, jika kalian ingin buat yang lebih besar, resepnya bisa kalian buat 2 kali lipat semua bahan dan menggunakan loyang dengan ukuran loyang 2 kali lebih besar dari loyang yang kita gunakan ini, dengan bentuk persegi ya. Oke, selesai sudah resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Egi berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.